Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Kewirausahaan 1 di pertemuan ketiga. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan, kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang ketiga ini, kita akan membahas materi mengenai teknik berkomunikasi dalam berwirausaha. Ini materi yang sangat menarik sekali, baik verbal maupun non-verbal. Teknik berkomunikasi yang baik secara verbal maupun non-verbal, sangat penting dalam dunia wirausaha. Komunikasi yang efektif dapat membantu Anda menjalankan bisnis Anda dengan lebih lancar. Membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, mitra, dan karyawan, serta memperkuat merek Anda. Komunikasi dapat kita pandang sebagai proses dan interaksi untuk membangun makna. Kita mempelajari komunikasi sebagai proses. Salah satu ahli komunikasi yang melihat komunikasi sebagai proses adalah Harold D. Laswell, yang terkenal dengan formula atau model komunikasi yang menjelaskan komunikasi dengan pertanyaan seperti berikut. Who, say, what, in which channel, to whom, with what effect. Teknik komunikasi verbal. 1. Jelas dan terbuka. Berbicara dengan jelas dan terbuka adalah kunci dalam berkomunikasi verbal. Sampaikan pesan Anda dengan bahasa yang mudah dimengerti. Hindari jargon yang tidak dikenal oleh audiens Anda. Ini penting sekali sebagai wirausahawan. 2. Aktif mendengarkan. Berikan perhatian penuh saat orang lain berbicara. Dengarkan dengan cermat untuk memahami perspektif mereka dan berikan umpan balik yang relevan. 3. Konteks yang tepat. Sesuaikan bahasa dan tone komunikasi Anda dengan konteksnya. Misalnya saat berbicara dengan klien, gunakan bahasa yang profesional. Di lingkungan internal, Anda mungkin bisa lebih santai. 4. Kepribadian dan sikap positif. Menampilkan sikap positif dan ramah dalam berbicara dengan orang lain dapat membantu menciptakan hubungan yang baik. 5. Pertanyaan yang relevan. Gunakan pertanyaan terbuka dan tertutup untuk memahami kebutuhan dan masalah pelanggan atau mitra bisnis Anda. 6. Penggunaan nada suara yang tepat. Kendalikan nada suara Anda untuk mencerminkan pesan yang Anda sampaikan. Jangan terlalu keras atau terlalu lembut. Teknik komunikasi non-verbal. 1. Kontak mata. Ini adalah cara yang efektif untuk menunjukkan ketertarikan dan fokus saat berbicara dengan seseorang. 2. Bahasa tubuh. Sikap tubuh seperti postur dan gerakan tangan dapat mengkomunikasikan banyak hal. Pastikan bahwa bahasa tubuh Anda mendukung pesan-pesan yang Anda sampaikan. 3. Ekspresi wajah. Ekspresi wajah Anda dapat mempengaruhi bagaimana orang lain menerima pesan Anda. Cobalah untuk tetap terlihat antusias dan terbuka. 4. Gestur tangan dan isyarat. Penggunaan gestur tangan yang tepat dapat membantu menjelaskan ide-ide Anda dengan lebih jelas. Jarak tubuh, pertimbangkan jarak fisik Anda dengan orang lain. Terlalu dekat atau terlalu jauh dapat mempengaruhi kenyamanan komunikasi. 6. Ton suara. Selain kata-kata yang Anda ucapkan, ton suara Anda juga penting. Pastikan bahwa ton Anda sesuai dengan
pesan Anda dan tidak menimbulkan kebingungan atau ketegangan. 7. Perhatian terhadap detail. Perhatikan detail seperti penampilan pribadi, pengepakan produk, dan lingkungan tempat pertemuan. Semua ini dapat memberikan kesan tentang profesionalisme Anda. 8. Ketetapan waktu. Punctuality adalah bentuk komunikasi non-verbal. Tiba tepat waktu untuk pertemuan atau acara bisnis menunjukkan bahwa Anda menghargai waktu orang lain. 9. Kepedulian terhadap reaksi orang lain. Perhatikan reaksi dan bahasa tubuh orang lain saat Anda berbicara. Ini dapat membantu Anda memahami bagaimana pesan Anda diterima. Inilah komunikasi verbal dan non-verbal yang diperlukan sebagai wirausahawan sejati. Ada beberapa model komunikasi yang menjelaskan proses komunikasi manusia. Model Shannon dan Weber merupakan salah satu model awal yang menjelaskan fenomena komunikasi. Ada model berlogo yang menjelaskan situasi dan kondisi komunikator dan komunikan. Ada model Goody, Kutz, dan Kim yang menjelaskan pengaruh kultural dalam kegiatan komunikasi manusia. Sedangkan tujuan komunikasi manusia menurut Tim Bleby dan Bolton adalah A. Informasi, B. Hubungan atau relasi, C. Persuasi, kepuasan, D. Kekuasaan, E. Pengambilan keputusan, dan F. Ekspresi diri. Gordon Zimmerman mengkategorikan tujuan komunikasi manusia menjadi untuk penyelesaian tugas-tugas penting bagi kebutuhan kita dan untuk membangun dan memupuk hubungan dengan orang lain. Kedua kategori tujuan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi memiliki fungsi isi yang melibatkan pertukaran informasi yang kita perlukan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi hubungan yang melibatkan pertukaran informasi tentang bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Ada juga yang merumuskan tujuan komunikasi sebagai A. Menginformasikan, B. Mendidik, C. Menghibur, dan D. Mempengaruhi. Tindak komunikasi manusia pun tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai dan etika. Tindak komunikasi merupakan tindakan yang terikat nilai-nilai dan etika tempat komunikasi berlangsung. Komunikasi yang etis dan menghargai nilai-nilai merupakan salah satu karakteristik komunikasi manusia. Komunikasi bisa didefinisikan sebagai pertukaran gagasan, pendapat, informasi, instruksi, dan sebagainya yang memiliki tujuan tertentu yang disajikan secara personal atau impersonal melalui simbol-simbol atau sinyal-sinyal untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam definisi tersebut terkandung 6 unsur pokok komunikasi bisnis, yaitu 1. Tujuan, 2. Pertukaran, 3. Gagasan, opini, informasi, instruksi, 4. Saluran, personal atau impersonal, 5. Simbol atau sinyal, 6. Pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan ruang lingkup komunikasi bisnis pada dasarnya merumuskan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan atau proses komunikasi. Pada umumnya, ruang lingkup ini menunjukkan pada A. Lingkungan internal atau stakeholder internal organisasi, yaitu pemilik saham, karyawan, dan manajer, dan B. Lingkungan eksternal atau stakeholder eksternal organisasi yang mencakup lingkungan pemberi pengaruh langsung atau lingkungan tugas seperti pemasok dan regulator, dan lingkungan pemberi pengaruh tidak langsung seperti perkembangan teknologi dan situasi sosial, ekonomi, politik. Adapun variabel-variabel yang perlu dicermati dalam komunikasi bisnis mencakup A. Variabel komunikator, B. Variabel pesan, C. Variabel saluran media, D. Variabel penerima komunikan, E. Variabel konteks, dan F. Variabel efek. Sedangkan prinsip komunikasi bisnis yang penting diperhatikan dikenal dengan akronim 7C yang mencakup completeness, consciousness, constraightness, consideration, clarity, courtesy, dan correctness. Konsep komunikasi dan teknik komunikasi nonverbal. Konsep komunikasi dan teknik komunikasi nonverbal perusahaan dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dilepaskan dimanapun dan kapanpun keberadaannya. Komunikasi merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi setiap makhluk sosial untuk menyampaikan pesan atau komunikator kepada penerima pesan komunikan.
komunikator dapat menyampaikan pesannya kepada komunikan dengan menggunakan berbagai saluran media yang tepat sesuai dengan tujuan serta target apa yang sudah ditentukan oleh komunikator untuk mencapai respon atau feedback yang dapat diterima dan dipahami oleh kedua pihak. Istilah komunikasi menurut Wikipedia merupakan suatu penyampaian komunikasi informasi, pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya. Sedangkan menurut beberapa ahli, pengertian komunikasi dapat dijabarkan sebagai berikut. Hopland Kelly 1953, komunikasi merupakan suatu proses melalui seseorang atau komunikator menyampaikan stimulus dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lain. Harold Laswell 1960, komunikasi pada dasarnya merupakan proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dan saluran apa, lalu kepada siapa, dan berakibat apa. Brand D. Ruben 1988, komunikasi merupakan suatu proses melalui mana individu dan hubungannya dalam kelompok organisasi serta dalam masyarakat menciptakan dan mengirim maupun menggunakan informasi untuk mengkoordinasi lingkungannya dan orang lain. William J. Seller 1998, komunikasi adalah proses yang mana simbol verbal dan non-verbal dikirimkan dan diterima lalu diberikan arti. Keberlangsungan proses komunikasi tentunya melibatkan unsur-unsur atau elemen yang digunakan untuk mendukung suatu proses komunikasi sehingga dapat berjalan dengan lancar. Unsur-unsur atau elemen komunikasi tersebut terdiri dari satu, komunikator atau pengirim pesan, sender. Komunikator ini merupakan individu atau kelompok yang menyampaikan pesan kepada lawan komunikasi dalam proses komunikasi. Komunikator ini disebut sebagai encoding, pembuat kode untuk aktivitas berkomunikasi yang menghasilkan pesan berupa kode atau simbol. Dua, pesan, message. Pesan merupakan sesuatu yang disampaikan atau dikirim oleh pengirim pesan, komunikator, dan diterima oleh penerima pesan. Pesan ini dapat berupa lisan, verbal, non-verbal, atau berbentuk tertulis. Dan yang ketiga adalah saluran atau channel. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.